The environment features in art as both subject matter as well as a source of inspiration. Early landscape paintings from the late 19th century attest to this wide interest of depicting the beauty of nature. But from the mid-20th century onwards, concerns about the environment have become more complex. The environment is simultaneously a site of inquiry and burgeoning political consciousness. For artists, it is no longer possible to avoid debates about urbanization, socioeconomic policy, and land rights. Nature finds its way into art as raw material charged with a political potency. In 1979, 28-year-old Siti Adiati conceived of an artwork that incorporated the water hyacinth. Mungkin saya orang pertama yang memilih benda hidup untuk dipamerkan sebagai karya seni. Apakah itu bagus atau itu ditolak gitu ya, atau apa, itu saya ingin tahu ya. Titled Eceng Gondok Berbunga Emas, Water Hyacinth with a Golden Rose, plastic golden roses were interspersed amongst a pond of water hyacinths. Saya pilih eceng gondok karena dia adalah representasi dari rakyat yang bertumbuh sangat cepat. Sementara bunga mawar itu adalah yang bisa membeli pada saat itu adalah orang-orang kaya. Sehingga harga dari satu bunga mawar itu setara dengan 1 liter beras untuk rakyat jelata. Saya ingin mempresentasikan bahwa ada ketimpangan sosial di zaman Soeharto maupun juga mungkin sebelum-sebelumnya, bahwa orang kaya menjadi semakin kaya, orang miskin menjadi semakin populasinya cepat bertumbuh. Saya ingin melihat bagaimana reaksi orang bahwa kita hidup di dalam dunia yang sangat berbeda, tetapi kita harus hidup bersama-sama. Itu jadi ada political statement ya di situ ya. Gitu. Jadi yang miskin dan yang kaya. Jadi meniadakan, tetapi kita harus saling bisa hidup bersama. Itu. What about the roses, the golden roses? You know, spray painting them gold? Yeah. I mean, if you can tell us a little bit about that. Bunga mawar asli tidak bisa kita bawa ke ruang pameran karena dia hanya beberapa hari, dia pasti akan mati. Tetapi saya mengambil bunga plastik sebetulnya. Bunga plastik, ya banyak waktu itu. Kemudian untuk membuat bunga plastik itu menjadi sesuatu yang estetik di dalam kolam eceng gondok, karena ada warna hijau dan ada warna emas, itu aneh menurut saya gitu. Aneh gitu, pasti orang akan melihat keanehan itu. Jadi untuk sebuah pameran kita harus bisa memberikan center of interest ya. Jadi apa itu kan gitu ya. Jadi dia diberi warna emas karena emas itu sesuatu yang mahal ya, itu representasi dari orang kaya, sesuatu yang mahal. Bunga eceng gondok sebetulnya bagus sekali karena dia berwarna ungu, tetapi saya akan potong warna ungu itu digantikan sama bunga mawar ini ya, karena itu adalah simbolisasi dari orang kaya dan orang miskin begitu. So was live material common in art in the 1970s in Indonesia? Nah, untuk mengambil bahan dari barang hidup memang zaman itu tidak ada. Saya hanya intuitif saja karena saya merasa familiar karena setiap hari saya melewati sungai itu dan saya merasa dekat. Ketemu Bu.
Dan mungkin ada rasa bersalah apabila saya tidak memperlihatkan itu ya. Saya juga ingin tahu juga sebetulnya apakah saya mampu mempresentasikan benda hidup itu di dalam ruang pameran, di mana dalam ruang pameran itu tidak ada maintenance untuk itu. Ya, sebenarnya saya juga eksperimen juga untuk itu ya. Itu sebetulnya salah satu cita-cita saya gitu waktu itu, walaupun itu memang sangat aneh karena kenapa ada tanaman masuk ke dalam ruang pameran ya, karena tidak ada referensi sebelumnya, tidak ada. Tapi di tahun 70 memang mungkin saya dianggap gila juga ya, kenapa itu dianggap itu adalah benda seni gitu. Kami dari kelompok Gerakan Seni Rupa Baru itu ingin menampilkan bukan lagi ada batasan-batasan dalam seni. So, at that time you were in art school. Were your friends all like you, kind of very interested about these topics? Waktu itu saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ASRI. Kemudian kami dengan beberapa teman, kami berlima, ya, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kami banyak diskusi, terutama dengan orang-orang sastra, orang politik juga, dan juga orang teater ya. Waktu itu belum ada kotak-kotak seni rupa sendiri, seni musik sendiri, seni teater sendiri. Tidak begitu, dulu kita berteman semua. Begitu, jadi lebih multidimensi dan multidisiplin begitu. Nah, itu aktivitas kami menyenangkan sebagai anak muda, tetapi kami selalu mendapat masalah dengan orang-orang tua. Begitu. As a founding member of the Indonesian New Art Movement, Gerakan Seni Rupa Baru, or GSRB, Siti Adi-Ati was at the forefront of a changing Indonesian art scene in the 1970s. She also took part in the Black December student protest of 1974, which criticized the stagnancy and the status quo of Indonesian art. Kami menolak tradisi-tradisi yang sudah ada. Karena kalau kita mengikuti tradisi dengan gambar-gambar 2 dimensi dengan kanvas, itu kita bilang itu sudah kuno, sudah usang. Jadi kita harus mengambil anak-anak muda, itu harus mengambil, kita punya pikiran yang lain bahwa semua benda kalau kita buat dia menjadi sebuah karya seni, bisa saja, bisa kita beli, bisa kita ambil dari halaman rumah kita, kemudian kita bawa ke ruang pameran. Itu tergantung bagaimana kita meng-create karya seni itu dari material apa saja bisa, bahkan sampah juga bisa. Nah, itu perbedaan generasi kami pada saat itu dengan kita menganggap orang-orang tua, jadi yang tradisional dengan kanvas dan kalau patung dengan patung. Jadi usaha kami untuk anak-anak muda waktu itu, kita masih umur 20-an, itu adalah mempresentasikan sesuatu yang belum ada. Itu, jadi apapun. Jadi ada air, ada nanti sound, ada barang-barang bekas, ada kain, ada kayu, semuanya. Jadi bukan hanya seni, bukan hanya tradisional, jadi bukan hanya seperti yang dilihat di sini, ya, tapi apa saja sebetulnya. Tetapi kita harus bertanggung jawab bahwa itu adalah sesuatu proses untuk menjadi seni, itu tidak mudah. Ya, kita harus punya pikiran, punya konsep untuk menghadirkan seni. Itu. It's interesting how you are united with different departments of students, by a singular kind of idea or motivation.
Is the motivation really like largely political for you? Ya, waktu itu saya di Jogja dengan teman-teman di Jogja. Kemudian salah satu jalan yang paling tempat pertemuan semua orang itu adalah Malioboro. Ya, jadi Malioboro ketika tutup toko jam 9, kami menguasai ruang Malioboro untuk membuat sketsa, berdiskusi dengan orang teater maupun dengan orang sastra, kemudian kita ngobrol dan banyak wartawan waktu itu juga seusia kami. Jadi kalau ada peristiwa, dia cepat sekali membuat reportase di koran ya. Dan itu saya rasa yang membesarkan kami juga salah satunya adalah media massa. Kemudian juga kami dengar teman-teman di Jakarta dari teman-teman UGM, UI dan ITB, mereka menuntut ada perubahan waktu itu ada militerisme ya, jadi kami mau kebebasan juga gitu. Jadi dan kita memahami bahwa banyak teman-teman dari mahasiswa ini yang kemudian meninggal ya, tertembak atau hilang ya, seperti itu. Jadi mau nggak mau kami punya solidaritas dengan mereka. Tetapi itu bukan persoalan dalam seni ya, tapi kami mencoba untuk bagaimana seni bisa membangun oposisi juga, dan juga membangun relasi dengan politik dan juga dengan teman-teman yang lain yang merasa militerisme tidak membelenggu kami ya, membelenggu kami. Jadi kami mau kebebasan dan tidak terpaku pada identitas nasional. Karena identitas nasional itu sudah selesai menurut kami pada saat kemerdekaan Indonesia.